Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 MNPA, kelas 2 MNPA, dan di sini saya Anggita Wulandari bersama teman-teman anggota kelompok saya akan menjelaskan video business plan frozen food sebagai materi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis. Langsung saja ke dalam materinya yang akan dijelaskan oleh Sani Kurnia. Apa itu frozen food? Frozen food adalah makanan setengah matang yang dikemas dan dibekukan untuk diolah kembali dengan cara memanaskannya. Frozen food ini tujuannya untuk mengawetkan makanan sehingga siap dimakan. Frozen food tak hanya berbahan baku dari daging sapi maupun daging ayam saja. Akan tetapi, frozen food juga dapat dibuat dari ikan, tempura, tuna, serta udang. Frozen food saat ini cukup populer di Indonesia. Tak heran jika banyak produsen makanan dari kelas UMKM hingga sampai industri. Selanjutnya, masyarakat yang tinggal di kota besar memiliki kesibukan yang relatif tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Masyarakat perkotaan ingin serba cepat dan instan, menuntut adanya ketersediaan makanan yang dapat diolah dengan cara mudah dalam waktu singkat. Tak heran jika supermarket maupun minimarket di perkotaan menyediakan makanan seperti salah satunya makanan beku atau frozen food. Dan di sini saya akan menyampaikan materi frozen food pada masa pandemi COVID-19. Jadi bisnis online makanan beku atau frozen food ini semakin diminati pelaku usaha mengingat prospek kedepannya yang cukup cerah, terlebih lagi sekarang Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Frozen food kerap menjadi pilihan masyarakat sebagai makanan stok atau seperti kayak menyimpan persediaan makanan. Pasalnya frozen food atau makanan beku bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini cocok banget untuk para orang-orang yang mengalami lockdown ingin menyediakan stok makanannya di rumah. Jadi dilansir dari okezone.com, salah satu pengusaha mengatakan usahanya masih berjalan dengan baik dan masih menerima layanan dari pelanggan. Ketika COVID-19 ini, kami mengalami kenaikan keuntungan bisa 2 kali lipat, sebab banyak masyarakat yang bekerja dari rumah atau work from home dan malas mereka untuk memasak yang ribet-ribet dan mereka pasti juga tentunya harus belanja keluar, ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan resiko untuk penyebaran COVID-19-nya jadi lebih tinggi. Maka mereka memilih untuk menyediakan frozen food. Dan ia juga menceritakan produknya yang laku terjual oleh pelanggan saat pandemi ini. Jadi mereka itu menjual makanannya memiliki kenaikan ya. Jadi seperti omset yang awalnya hanya 3 juta sampai 4 juta setiap menerima pesanan, sekarang menjadi 8 juta setiap menerima pesanan. Jadi kesimpulannya di sini, setiap bisnis atau usaha tidak selalu mengalami penurunan karena adanya masa pandemi COVID-19. Contohnya seperti ini, usaha frozen food itu juga dapat meningkatkan kualitas penjualan dia karena makanan ini sangat cocok banget untuk keadaan yang lagi terjadi sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar yang akan dimasuki frozen food membidik pasar di semua kalangan dengan pemberian harga terjangkau sesuai produk dengan memasuki pasar tradisional, modern, ataupun berjualan secara online. Target pasar usaha frozen food dimasuki oleh kalangan anak-anak, orang dewasa, pelajar, orang tua, dan pedagang kaki lima yang menjual olahan frozen food. Saya Kartika Wulandari, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan usaha frozen food. Jadi kelebihan usaha frozen food yang pertama adalah mudah untuk memulainya, dikarenakan bisnis ini termasuk yang memiliki perkakas yang tidak terlalu ribet dan tidak membutuhkan skill, apalagi jasa khusus. Semua orang bisa memilih usaha ini. Lalu yang kedua ada modal terjangkau. Untuk memulai usaha frozen food ini tidak harus memiliki modal yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga ada bahan awet. Frozen food ini membutuhkan frozen food ini adalah makanan beku, jadi
bahan-bahan yang disediakan pun akan awet walaupun tidak habis dalam sehari. Lalu yang keempat ada harga relatif yang terjangkau. Makanan ini termasuk hal pokok wajib yang dipenuhi setiap hari. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat selalu selektif dalam memilih produk makanan untuk dikonsumsi. Jadi frozen food ini mudah didapat dan memiliki harga yang terjangkau di pasaran. Lalu selanjutnya ada kekurangan usaha frozen food. Yang pertama adalah menggunakan bahan pengawet. Ada beberapa orang yang tidak menyukai makanan yang mengandung pengawet. Lalu yang kedua adalah perkakas yang digunakan membutuhkan daya listrik seperti mesin pendingin atau freezer. Lalu yang ketiga adalah persaingan usaha frozen food ini semakin banyak. Selanjutnya ada kendala dan solusi usaha frozen food. Yang pertama adalah usaha frozen food ini yang pastinya sudah memiliki banyak saingan, terlebih lagi di era pandemi seperti ini. Lalu yang kedua ada karena usaha ini sudah terlanjur marak, maka akan banyak saingan yang berada pada bisnis usaha ini. Untuk menyiasati hal ini, hanya perlu membuat inovasi yang baru dan trik marketing yang menonjol seperti berjualan via online. Lalu yang ketiga ada menjual makanan yang kurang sehat. Lalu yang keempat ada diketahui bahwa frozen food ini adalah makanan beku, sehingga pelaku usaha turut andil dalam menyalurkan makanan ini kepada orang lain. Solusinya pelaku usaha bisa memodifikasi atau membuat frozen food sendiri dengan bahan-bahan yang bebas pengawet atau menggunakan pengawet alami untuk menjamin kualitas produk kepada pembeli. Nah, finalis saya akan menjelaskan bagaimana kita memulai. Yang pertama, tentukan produk akan dijual. Kita harus memilih makanan seperti apa yang ingin kita bakso, sosis, lainnya. Kenapa hal itu penting? Pemilihan jenis produk yang akan dipasarkan dengan tepat, maka akan mempermudah kita dalam siapkan modal. Setelah menentukan jenis produk yang akan dijual, maka selanjutnya menghitung modal yang akan dibutuhkan. Kira berapa? Jika kita tidak memiliki cukup modal, maka kita bisa mengajukan pinjaman di koperasi atau bank. Karena sekarang itu sudah banyak bank yang menyediakan fasilitas atau pembisnis seperti KUR, kredit usaha rakyat, atau mitra usaha mandiri. Dan ketiga itu adalah metode pemasaran. Kita bisa mengetahui trik cara pemasaran produk yang akan dijual. Bagaimana mengenalkan produk pemasaran, kita juga bisa melakukan atau kerabat, dan kita juga bisa memasarkannya melalui sistem online. Yang keempat itu adalah reseller atau distributor. Cara ini merupakan langkah awal untuk usaha makanan kita. Apabila kita belum berani cabang karena modalnya belum cukup, kita bisa memulai untuk mencari distributor. Dan dengan begitu resikonya itu sangat kecil karena mereka tuh bukan karyawan tetapi partner usaha. Yaitu analisa keuangan usaha frozen food. Modal yang diperlukan bisnis frozen food. Nah, bisnis frozen food bisa dilakukan tanpa modal, caranya dengan menjadi distributor atau reseller yang tanpa kita harus mengeluarkan uang sepeser pun. Namun, jika ingin berjualan dan memproduksinya sendiri, modal yang dibutuhkan yaitu estimasi frozen food sebesar 200.000, estimasi kemasan 50.000, keperluan lain 50.000, bahan bakar atau gas 30.000. Estimasi biaya di atas untuk memulai usaha kecil-kecilan frozen food. Analisa keuangan usaha makanan beku. Karena laba atau keuntungannya juga menjanjikan dengan estimasi modal, maka bisa dilihat estimasi keuntungan yang didapat dalam 1 minggu. Apabila 1 minggu bisa menghasilkan 600.000, maka perhitungannya sebagai berikut. Estimasi pendapatan sebesar 600.000, jumlah pengeluaran sebesar 270.000. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan diteruskan oleh anggota yang lainnya. Oke, baik. Saya di sini Merita Sisa Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing pada usaha frozen food. Strategi marketing usaha frozen food itu bisa dilakukan dengan secara online, seperti melalui sosial media ataupun marketplace. Kemudian dengan memberikan ciri khas nama yang unik pada produk, lalu dengan membuat packaging atau kemasan yang menarik, serta nama yang unik dan simpel.
Ada pula strategi marketing lainnya dengan melakukan melalui sistem reseller ataupun kemitraan. Lanjut. Lalu ada SWOT analisis. Bisa diketahui strength itu adalah kekuatan, jadi di sini kekuatannya modal usaha relatif terjangkau, lalu bahan baku yang mudah didapat dan praktis. Lalu ada kelemahan, jika terlalu lama disimpan, frozen food di lemari es, itu akan mengurangi cita rasa makanan tersebut. Lalu ada opportunity ataupun kesempatannya, yaitu peluang pasar frozen food yang luas. Lalu terakhir ada threats ataupun ancaman, yaitu persaingan yang ketat, lalu harga bahan baku yang tidak stabil. Saya Presa Febri Yunus akan menjelaskan tentang sehat nggak sih frozen food itu. Perlu kita ketahui, pembekuan tak akan mempengaruhi jumlah kalori, serat, lemak, protein, gula, atau jumlah mineral dalam makanan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa proses pembekuan makanan mempengaruhi kadar beberapa vitamin, seperti vitamin C yang menjadi lebih tinggi. Akan tetapi, sebagian besar nilai gizi tetap dipertahankan setelah pembekuan. Lalu selanjutnya, pengawet. Benarkah frozen food menggunakan pengawet? Orang-orang merasa takut untuk mengonsumsi frozen food karena sempat tersiar kabar jika makanan tersebut menggunakan bahan pengawet. Namun perlu kita ketahui bahwa proses pembekuan dapat membuat makanan menjadi lebih awet tanpa menggunakan bahan pengawet kimia. Membekukan makanan tak dapat membunuh bakteri yang ada dalam makanan tersebut, tetapi hanya menonaktifkannya saja. Terakhir, ada tips untuk memilih frozen food, yaitu makanan beku dapat menjadi pilihan yang sehat bergantung pada yang Anda pilih. Carilah produk yang tidak mengandung banyak gula, garam, atau berkalori tinggi. Dalam memilih camilan beku seperti halnya cireng, kebab pisang, dimsum, dan lain-lain, Anda harus membandingkan nilai gizi pada label kemasan karena camilan tersebut kerap tinggi lemak jenuh, garam, gula, dan kalori, sehingga pilihlah yang paling rendah. Sekian dari PPT-nya. Balik lagi ke Anggi. Baik, sekian video yang telah kami jelaskan untuk materi Business Plan Frozen Food. Dan maaf kata apabila ada kesalahan penyampaian ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.